di mana ada firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan katakan, di situ ada kasih dan kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua. Amin. Percaya bahwa kalau saudara mau buka hati, kalau mau saudara mau merendahkan diri untuk terima firman Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara dan kasih Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Oleh karena itu, jangan terganggu dengan situasi dan kondisi yang ada, jangan terganggu dengan keadaan yang ada, tapi kita tetap fokus untuk terima firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Ada sukacita yang di rumah yang menyaksikan program ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama saya mari kita buka di dalam pembacaan ayat firman Tuhan, ayat pokok kita pada siang hari ini. Terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-62. Mazmur pasal 62, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Mazmur 62, pasal 62 ayat 2 dan yang ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur berkata seperti ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Ialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada satu pembacaan, ada satu mazmur yang kita baca pada siang hari ini, yang kita dengar pada siang hari ini. Ketika pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini adalah sebuah ungkapan hati. Ini adalah sebuah ungkapan perasaan dari dalam jiwa pemazmur. Karena yang namanya ketenangan itu, yang namanya rasa aman itu, yang namanya rasa nyaman itu, yang namanya rasa dilingkupi dengan rasa ketenangan itu berasal dari dalam jiwa seseorang. Amin. Oleh karena itu, orang yang memiliki ketenangan jiwa, orang yang memiliki jiwa yang tenang itu, dikatakan, firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya jiwa kita ini akan merasakan perlindungan. Hidup dan jiwa kita ini akan, hati kita ini akan merasakan suatu perasaan yang tenang kalau kita berada dekat Allah saja. Amin. Saudara-saudara, hari-hari ini ada begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan rasa tenang. Ada begitu banyak hal-hal yang bisa membuat ketenangan kita merasa terganggu. Ada dalam situasi kondisi hari-hari ini, ada begitu banyak situasi yang bisa menggoncangkan jiwa seseorang, yang bisa membuat jiwa seseorang itu tidak merasa tenang. Saudara tahu, saudara lihat di sekeliling, menyaksikan virus yang sedang berlangsung, virus yang sedang terjadi, mewabah hari-hari ini. Begitu juga banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang sudah pernah kita lewati. Hal-hal itu mengganggu, bisa menghilangkan perasaan tenang di dalam hati kita. Bisa menghilangkan perasaan tenang dalam jiwa ini. Seakan-akan jiwa ini bisa terganggu, perasaan ini terganggu kalau tidak memperoleh ketenangan. Orang-orang bisa miliki segalanya dalam hidup ini. Dia bisa punya harta, dia bisa punya kekayaan, dia bisa punya segalanya, keluarga, rumah mewah, apapun dia bisa miliki dalam hidup. Secara materi, secara fisik, secara lahiriah, bisa terlihat dia punya segalanya. Tetapi kalau jiwanya tidak tenang, maka semuanya itu akan sia-sia. Beberapa tahun yang lalu saya ingat ada sebuah peristiwa
Saya baca di koran waktu itu, ketika ada seorang pengusaha yang sangat kaya. Ada seorang pengusaha yang sangat punya aset yang besar, kekayaan yang melimpah. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Dikatakan dalam berita itu, dia terjun dari apartemennya dari lantai berapa, 20-an atau lantai berapa itu saudara-saudara. Kemudian dalam secari kertas yang dia tinggalkan, dia tulis kata-kata seperti ini bahwa hidupnya terganggu, hidupnya tidak merasa tenang. Walau punya segalanya dalam hidup ini. Saudara lihat, jaminan apa yang harus kita miliki dalam hidup ini agar kita merasa tenang. Hal apa yang harus kita miliki dalam hidup ini agar kita merasa tenang. Kalau diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Kalau memiliki harta yang diberikan melimpah oleh Tuhan, puji Tuhan. Kalau punya hal-hal materi dalam hidup ini, puji Tuhan. Tetapi ada satu pemazmur Daud katakan pada siang hari ini, bahwa hendaknya kamu hidup dekat dengan Allah saja. Hidup dekat dengan Tuhan agar kita merasakan ketenangan itu. Agar kita merasakan kedamaian itu. Tenang itu juga bisa kita artikan damai. Bisa kita artikan aman. Bisa kita artikan kita berada dalam satu lingkup yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih pada siang hari ini, terutama kita dalam hari-hari ini, keadaan hari-hari ini, mari dekat-dekat Allah saja agar hidup kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Dekat-dekat saja dengan Tuhan. Dekat-dekat saja hidup dalam persekutuan yang baik, yang dekat dengan Tuhan. Dan di situ jiwamu akan merasa tenang. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang, Tuhan kita adalah Tuhan yang lemah lembut. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Allah, Tuhan yang dikatakan rendah hati. Dan di situ jiwamu akan merasa tenang, seperti di dalam Matius 11 ayat yang ke-29 berkata, Dia Allah yang lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Tuhan atau Allah kita adalah jaminan untuk kita hidup di dalam ketenangan itu. Jangan cari jaminan jauh-jauh, saudara. Oh, sekarang tenang saja. Yang penting pakai masker. Yang penting ikuti protokol kesehatan. Itu harus, itu wajib kita lakukan. Himbauan pemerintah harus kita patuhi, harus kita lakukan, harus kita taati. Tapi kita juga harus jangan lupakan agar kita berjalan merasa tenang. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara melangkah kemana, saudara berjalan kemana, bahkan saudara di rumah pun, mari jadikan hidup saudara adalah pribadi-pribadi yang menyandarkan hidup ini kepada Tuhan, agar jiwamu merasakan ketenangan itu. Kemudian di ayat yang kedua berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Ayat 3 berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Ayat 2 dan ayat 3 ada dua kata, ada dua situasi yang berbeda. Ayat 2 dan ayat 3 ada dua keadaan jiwa yang berbeda yang disampaikan oleh pemazmur, yaitu keadaan hati jiwa yang tenang, dan ayat 3 ada keadaan jiwa yang goyah. Dan saya percaya bahwa kita jadi orang, kita tidak mau goyah. Kita tidak mau perasaan kita goyah, kita tidak mau jiwa kita ini tergoncang. Goyah itu seperti tergoncang. Jangan sampai keadaan hari-hari ini, peristiwa hari-hari ini membuat hidup perasaan jiwa kita ini tergoncang.
Jangan sampai perasaan kita ini goyah, gundah gulana dan lain sebagainya karena situasi yang terjadi hari-hari ini. Mari tetap dekat dengan Tuhan. Mari tetap menguasai diri. Jangan goyah. Mari tetap kuasai diri dan kayak saya kembali lihat doa tadi, menjadi tenang. Karena ada ayat bilang, kuasailah dari dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Jangan goncang, jangan tergoncang. Aduh, orang kalau jiwanya sudah tergoncang, kalau jiwanya sudah goyah, kalau perasaan dari dalam hati, dalam hidupnya ini sudah goyah, sudah goncang, maka semuanya akan menjadi kacau. Maka semuanya akan menjadi, saudara-saudara, seakan-akan, sedangkan kita melihat secara fisiknya saja, kalau orang-orang itu sudah goncang, sudah goyah, kita akan melihat, wah, orang itu sudah kelihatannya sudah kacau sekali hidupnya. Karena apa? Karena dari dalam hati, dari dalam jiwanya itu, jiwanya sudah goncang, sudah goyah. Dan itu akan nampak di penampilan luarnya. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, jangan goyah, jangan goncang. Hati ini mungkin saudara boleh takut, cemas. Hari-hari bertambah, semakin bertambah yang saudara lihat peristiwa hari-hari ini. Saudara mau kemana lagi? Mau berlindung kemana lagi hari-hari ini? Mau berjalan kemana lagi? Seakan-akan sudah tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghidupi keluarga ini. Bagaimana caranya lagi? Bagaimana kami bekerja lagi? Bagaimana kami melakukan ini dan itu? Seakan-akan peristiwa hari-hari ini akan menggoncangkan perasaan hati, jiwa, perasaan kita. Bahkan sampai menggoncangkan, menggoyahkan iman kita. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan, menjadikan pemazmur Daud, memberikan ketegasan, memberikan ajakan bagi kita pada siang hari ini. Hanya dekat Allah saja, maka kita akan mendapat ketenangan dan jiwamu tidak akan goyah, tidak akan goncang. Karena hanya Tuhan, Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Amin. Hanya Tuhanlah gunung batu, hanya Dialah keselamatanku. Itu artinya sesuatu yang tidak mudah goyah, yang tidak akan goncang. Sekalipun badai, sekalipun digoncangkan oleh hal-hal yang sangat dahsyat yang menggetarkan hati ini. Tetapi kalau kita memiliki gunung batu yang kokoh dan teguh itu dalam hidup ini, yaitu Kristus itu sendiri, yaitu Tuhan kita, maka di situ kita akan merasakan kedamaian, maka di situ kita akan merasakan